Jadi mami sleeping, papi driving ya. Yes. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini saya bersama Om Dodi. Wits, dari apa namanya? Keluarga Kusuma Jadi. Keluarga Kusuma Jadi. Beda. Ini keluarganya nih agak berbeda. Kalau keluarga lain mungkin cita-citanya punya rumah gitu kan. Kalau ini rumahnya kemana-mana ya. Iya. Bahkan rumahnya udah tinggal setahun lebih ya. Ya, kami sudah melakukan perjalanan sampai setahun, tepatnya mungkin 9 bulan, itu di perjalanan keliling Indonesia. Jadi dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, kemudian Sumbawa, Flores, sampai ke Timur Leste di NTT, kami menggunakan kendaraan ini. Dan nanti katanya akan keluar negeri ya. Setidaknya di Sulawesi, Kalimantan dulu, Oke. apakah ke luar negeri atau tidak. Kan Kalau- udah ke Timor Leste kemarin Oh, katanya. Itu luar negeri kan? Nah, Ya betul, luar negeri. kita hari ini mau ngebahas motorhome ya. Ya, Disebutnya motorhome. Ini memakan biaya setengah miliar lebih ya. ya, 600 juta. 700. Oh, 700 jutaan. Jadi cukup mahal ternyata ya. Ya, dengan untuk total semua aksesoris, kendaraannya, dan juga bangun rumahnya. Dan lihat dong itu di situ. Ada solar panelnya. Jadi mobil ini tuh tidak hanya nyaman, tidak hanya bisa jadi rumah dan bisa jadi generator ya. Buat pembangkit listrik tenaga surya. Oke, yuk kita lihat-lihat ya Om. Baik, silakan. Jadi ini dia pakai Mitsubishi Fuso cold diesel yang 110 PS, Ya, 4 ban ya Om ya. ya 4 ban. Terus ini kenapa ada winch Om? Kenapa ada winch? Kalau terjadi sesuatu di jalan, kami masih bisa diselamatkan oleh winch. Udah pernah kepake belum? Sering. Oh sering? Iya, Sering. sering. Jadi tidak hanya menyelamatkan mobil ini, tapi juga mobil orang lain. Oh, Karena oke. kita sering parkir di pantai gitu. Kita pernah ambil mobil yang terjerembab dalam pasir pantai, kita tolong, kita bantu pakai kendaraan ini, pakai winch ini. Oke. Ini panjangnya 6,2 meter, tingginya 3,2. 3,2 meter. Dan di sini ada awning ya. Jadi kalau di pinggir danau ya Om ya, Ya. bisa ini ya. Betul, Bisa gelar ini, terus ngopi-ngopi, betul. minum-minum teh, jahe. Terus ini ada tulisan keluarga Kusuma Jadi. Nah ini ada jeriken 2 nih buat apa nih Pak? Jadi yang pertama ini adalah untuk solar. Jadi ini emergency Oke. kalau misalnya kami kehabisan solar. BBM ya pakai ini. Sementara ini Pernah dipakai Pak? sering. Oh sering? Berarti Terutama- sering kehabisan? Sering kehabisan. Karena misalnya kita di daerah Sumatera, Hmm. Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung, solar hilang. Kalau kita kesulitan karena habis, akhirnya kita akan memanfaatkan ini untuk kendaraan sampai ke SPBU yang di Ada luar ya? ada. Sementara ini untuk Pertalite, Oke. isi untuk genset. Jadi karena untuk genset. genset. Dan ini Terus itu apa tuh Pak? ini adalah tempat air. Jadi sistem air kami itu seperti ini. Ini ada dua pompa, pompa oke. sedot dan pompa semprot dan pompa sedot. Ini adalah standar untuk air bisa kita pakai mandi dan cuci, Minum? minum khusus lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Jadi dari sini nanti akan masuk lagi ke water filter khusus yang bisa langsung kita minum. Oke. Nah terus ngisinya di mana Pak? Air Pak? Ini ngisi kita di tempat-tempat misalnya di masjid, kemudian di rumah teman, rumah saudara, hotel. Oh. Kita bisa ambil pokoknya sepanjang air bersih itu airnya itu bersih dan jernih kita bisa gunakan. Bayar? Banyakannya gratis ya. Bajakan gratis ya? Alhamdulillah. Orang Indonesia soalnya baik-baik. Oke. Ini Ini apa nih Pak? Ini pintu sebenarnya shortcut menuju ke toilet. Shortcut menuju toilet. Oh, oke buat ngambil ininya ya. Jadi nggak usah dari dalam, langsung dari sini. Nah, karena ini kan khawatir nanti misalnya menimbulkan sesuatu di dalam. Jadi kita buka langsung bongkar di sini. Bongkarnya gini. Nah, itu yang bawahnya dibawa, tinggal dibuang nanti ke toilet. Oke. Ini air bersih, itu air kotor. Oh. Kalau sudah selesai dibuang, Ada kita ya pasang kayak lagi. gituan ya? Ada. Ini untuk toilet portable namanya. Gitu. Jadi air kotornya disimpan di bawah, tinggal dibuang nanti. Oke. Ini
Apa nih? Kompartemen untuk Selang-selang, peralatan. dongkrak, Iya. toolkit ya pokoknya ya. Toolkits ya. Kita simpan di situ. Oke. Ini apa nih Pak? Ini buat bensin. Betul, untuk solar. Solar ya, untuk ngisi solar. Mm-mm. Oke. Oh, sama kamera mundur ya. Oh iya. Jadi karena spionnya nggak bisa lihat belakang, Ah, ah. itu dikasih kamera kecil di situ buat ngeliat ke belakang. Dan ini pasti nyala kalau ininya dipencet. Even mati pun dia nyala dia. Kompartemennya masih ada di sini. Apalagi nih, Pak? Ini genset. Oh, satu-satunya Hyundai itu di sini, genset. Ini ditarik ya Pak ya? Ya, ditarik. Ini 2000 watt. Oke. Dan nanti masuknya ke situ. Jadi kita bisa source listrik untuk energi di mobil ini ada 3. Pertama pakai solar panel yang utama. Kedua kalau misalnya untuk AC kita pakai genset. Yang ketiga kalau misalnya kita ada di rumah teman, saudara atau siapapun gitu yang Tinggal bisa colokin akses aja ya? PLN, masukin. Oke. Kalau yang ini apa nih Pak? Ini apa namanya? AC, blower AC. Oh, AC ininya ya, AC unitnya split. ya. Ya, AC unit Oh, ditaruhnya di situ. di sini. Dan terakhir ini Ini apa nih Pak? AC mesin mobil. Oh, oke. Sama ini? Ini untuk- manual ya Pak ya? Manual jack stand. Jadi ini jack stand. Kalau misalkan lagi parkir di kebawahin ya Pak ya, buat jadi kaki. Itu biar gak goyang-goyang di mobil. Satu itu, kedua juga membantu ban tidak terlalu banyak bebannya dan sama per daun. Oke. Boleh masuk Om? Boleh silakan. Yuk. Kita masuk dulu yuk. Nah, ini kalau mau masuk, sepatunya itu mesti kita taruh di sini. Jadi, ini kita lepas. Taruh di sini. Bener gak sih? Betul. Betul. Oke. Sekarang kita naik. Jadi ini ruangan utamanya ya. Ya, Dan ini tempat tidur semua ya Pak? ya betul. Bisa dijadiin meja? Betul, bisa. Jadi ini posisi ketika malam kalau kami akan tidur. Di sini ada apa namanya tempat tidur yang bisa dipakai 3 orang, sementara 1 orang lagi itu di atas. Nah, Oke. kalau siang apa namanya tempat tidur ini bisa kita ubah menjadi sofa seperti ini misalnya saya buka ya. Oke. Ini tadi yang ada yang di apa? Jadi alas tidur kita akan bisa tutup kembali. Ini ya, seperti ini ya. Iya. Ini seperti ini. Oke, jadi tempat duduk ya. Tempat duduk ini. Dan ini bisa dinaikkan. Nah, ini ditarik ke atas. Oke. Kemudian ini dinaikkan ke atas. Oke. Jadi seperti ini. Kita bisa duduk. Kemudian ada Penguncinya di sini ya. penguncinya di sini. Udah. Oke, saya kunci di sini ya. Oke, jadi meja meeting atau meja makan ya. Nah, ini jadi meja makan dan juga tempat meja anak-anak kalau belajar. Oke. Ini bisa Oh, keren sekali. Jadi ini bisa jadi tempat tidur, bisa jadi ini ya. tempat makan, tempat belajar anak-anak. Karena kebetulan anak kami berdua itu adalah homeschooling. Oke. Jadi homeschooling ini. Homeschooling. Ha-ha. Jadi Di rumah sekolahnya. ha-ha. Ini kan bukan rumah. Jadi ini motor homeschooling. Betul, motor homeschooling, traveling schooling. Jadi kita akan gunakan kendaraan apa namanya ini untuk gunaan belajar dan juga makan. Kita rapat di sini biasanya keluarga. Ini juga bisa jadi tempat ini ya, tempat barang-barang ya. Jadi di sini kita bisa buka juga ini untuk tempat barang. Baju-baju, tas segala macam di sini ya. Iya. Oke, yang itu juga sama. Sama, semuanya juga sama. Jadi tempat di dalam mobil ini dibuat seefektif dan seefisien mungkin supaya semua barang keperluan rumah sehari-hari setidaknya bisa kita masukkan dalam kendaraan ini. Oke, termasuk ini juga tempat penyimpanan barang. Ini barang. tempat baju. Oh, baju. Oke, ini Ini baju juga. Baju. oke. Ini Terus AC. ini AC. AC mobil kalau lagi jalan. Oke, kalau ini AC split biasa. AC split. Jadi kita akan gunakan ketika malam, ketika mobil ini berhenti. Sumber listriknya dari solar panel Dari solar atau panel dari tadi genset. ya. Oh, keren banget ya. Coba tidur situ boleh nggak? Boleh? Boleh ya. Ini pakai tangga. Ya. Kalau anak kecil biasanya pakai tangga, kalau kita besar bisa langsung aja. Coba ya Pak ya. Silakan, silakan. Ini kita namanya bukan test drive, test sleep ya. Waduh. Oh iya, bisa pas ya. Udah ntar
ketiduran. Enak loh, ini empuk banget ya. Waduh, kayaknya seru juga kalau bikin sendiri ya. Wah, asik banget. Ini kemarin sebelum bikin udah nyobain berapa mobil Pak? Maksudnya udah survei ke berapa camper van? Oke, Motorhome. mobil seperti ini setahu saya hanya dibuat oleh satu dealer karoseri aja di Indonesia, karena karoseri besar lainnya sudah kami tanyakan, ternyata mereka tidak Membuat ya? membuat. Oke, terus di situ katanya ada Ini kulkas. kulkas. Komplit ya? Ini kulkas. Ini komputer. Ada isinya nggak, Pak? Ada. Oh, minuman ya? Ini tempat komputer. Oh, jadi komputer di sini ya? Kursinya pakai apa, Pak? Biar kita pakai kursi yang hijau tadi di luar, terus pasang. Di sini juga ada WC-nya. Nah, ada toilet. Boleh masuk ya, Pak ya? Boleh, silakan. Ini untuk shower. Terus ini untuk Toilet. toilet. Tapi tadi katanya nggak bisa buat buang air besar ya? Bisa, cuman kami sendiri tidak tega untuk pakainya. Oke, jadi buang air kecil aja ya? Nah, air kecil aja. Jadi dibuang ketika menuju toilet umum baru kita pakai. Sama ini untuk P3K di sini, sama apa lagi tuh? Udah ya? Udah. Udah, ini aja. Sip. Kasih juga ya. Ada WC segala macam, jadi nggak perlu takut di jalan. Oke, dan ini terakhir Kompor. Dapur, area dapur. Sama ini buat solar panel tadi ya, Pak ya? Ini inverternya. Oh. Jadi dari solar panel akan diubah menjadi arus listrik Oke. untuk disimpan di baterai di bawah. Oke. Oke, ya ini juga ada buat ini ya kalau kebakaran ya. Boleh saya nyetir, Pak? Oh, silakan. Boleh ya? Ya. Yuk, kita coba test drive. Sekarang kita mau nyetir dulu. Ini normal-normal aja kan? Normal. Nggak ada sesuatu yang spesial. Ada, ini kan jenisnya truk biasa, jadi nggak ada yang beda dengan truk yang lainnya. Sama semua ya. Sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya emang biasa bawa truk. Nah, ini ada truk bersama saya untuk digunakan selama perjalanan. Jadi seumur hidup saya belum pernah menggunakan truk kecuali ini. Oh gitu. Wah hebat ya. Sekalinya bawa truk langsung keluar kota. Tapi SIM B1 berarti. SIM B1. SIM B1 ya. Ya, jadi saya sebelum perjalanan ini melakukan buat SIM B1 karena supaya mengikuti peraturan dan juga jangan sampai ada banyak pertanyaan di jalan nanti. Rasanya kayak ini ya, kayak mau guling ya. Agak serem juga sebenarnya. Ya, jadi ini saya pertama kalinya bawa motorhome atau camper van. Terus kalau di jalan nih, misalkan lagi jalan gini, di depan itu bertiga atau berdua atau sendiri jangan-jangan? Lebih seringnya bertiga. Seringnya bertiga ya? Saya ambil yang nyetir, istri saya dan anak saya yang pertama laki-laki. Istri bisa nyetir ini juga? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi selama ini solo driving terus ya? Iya, solo driving terus. Saya udah cukup biasa bawa begini ya. Jadi kalau nggak biasa, biasanya beloknya tuh nggak ini ya. Ya. Beloknya harus ke depan dulu kan, biar kirinya dapat. Betul. Gimana di belakang, enak? Gimana di belakang? Aman, oke. Nah, ini dia rasanya bawa camper van tuh seperti ini. Apa motorhome atau camper van sih? Kalau saya melihatnya ini disebut sebagai motorhome, motorhome karena fasilitas yang ada di dalam mobil ini sudah sesuai dengan seperti rumah. Oke. Kalau camper van biasanya dia lebih mobilnya lebih kecil, kemudian bisa MPV biasanya, kemudian SUV, dan fasilitas di dalamnya tidak selengkap ini. Oke. Apa sih kendalanya naik mobil beginian pas lagi road trip gitu? Ya, kendala yang paling utama adalah kita selalu memperhatikan ketinggian mobil ini. Kadang-kadang tiang listrik atau gapura desa gitu ya? Ya, kabel telepon biasanya menjadi harus diperhatikan, dahan pohon. Oh, dahan pohon juga ya? Ya. Ketiga juga gapura, portal. Nah, kenapa dahan pohon harus perhatikan? Karena kalau sampai di atas tuh ada solar panel. Itu kalau misalnya sampai tergores ataupun misalnya sampai pecah, itu jadi persoalan yang cukup berat bagi kami karena solar panel itu tidak bisa diganti atau diperbaiki di seluruh kota di Indonesia. Saya selalu hati-hati dengan ketinggian kendaraan ini. Sementara jalanan yang lainnya sih nggak ada masalah. Terus kalau maintenance truknya sendiri itu ada kendala apa enggak? Apa semuanya baik-baik saja? Maintenance mobil ini lumayan baik karena jaringan kendaraan ini kan banyak ya di Indonesia. Fuso ya? Mitsubishi Fuso itu bagus di Indonesia dan
Hampir tiap kota besar kita punya. Yang kedua, ini mobil baru, jadi nggak terlalu Banyak masalah. sepanjang perjalanan. Ini kendaraan jenis ini reliable lah untuk perjalanan jauh yang Banyak sampai di mana-mana 25 ya. kilometer ya. Ini kita jadi promosiin Fuso nih. Siapa tahu Fuso mau sponsorin ya kan? Jarang-jarang loh ada beginian di Indonesia ya kan? Nah kalau jalan paling kenceng berapa dan idealnya tuh berapa sih kecepatannya? Oke, ini kalau di jalan raya, jalan kecil seperti kita ini sekarang, mungkin sekitar 40-50. Itu sudah lumayan bagus lah untuk kendaraan sejenis seperti ini. Tapi kalau sudah masuk ke jalan tol, itu bisa sampai 95. 95? Bisa. Bisa ya? Terus itu kan belakang banyak barang-barang segala macam. Apa nggak berisik itu gejrek-gejrek segala macam gitu nggak ya? Enggak, karena kita rancang sedemikian rupa dan kita simpan barang-barang yang bikin sumber bunyi, kita simpan dengan baik. Jadi selama ini tidak pernah ada kejadian yang dimana bunyi dari misal peralatan masak, Ledak-ledakan gitu kan biasanya. Gluduk gitu, nggak pernah kita lihat. Iya, itu nggak enak banget tuh kalau kayak gitu tuh. Tapi ini benar-benar udah dirancang biar di jalan tuh nyaman ya. Ya betul. Aman dan sering nggak sih pada tidur? Oh sering. Lebih seringnya anak-anak kalau misalnya duduk di belakang karena tidak bisa belajar, akhirnya mereka memilih tidur. Hakim biasanya di atas ini. Oke. Selama perjalanan, sementara Sabia akan nurunin meja, kemudian akan tidur di atas kasurnya itu. Kayak gini ya sekarang Iya, ya. kayak sekarang ini. Jadi mami sleeping, papi driving ya. Yes. Ya kita dengan mobil ini sebenarnya kita bisa menikmati perjalanan dimanapun, kapanpun dan di tempat yang seperti apapun gitu. Seperti misalnya di pinggir danau kita bisa parkir, kemudian bisa camping di dalam mobil aman dan juga nyaman. Terus juga dari kondisi kayak gitu kita bisa menikmati tempat yang hotel mewah pun tidak bisa menyajikan. Nah terus BBM-nya sekali isi tuh berapa liter sih? Nah ini kan tangkinya 100 liter. Jadi saya dalam perjalanan selalu setengah tangki isi. Oke. Karena apa? Karena jangan sampai dia habis di jalan, sampai habis. Kalau masalah di diesel kan itu ya. Iya, kalau habis masih dipompa. Nah, pompa itu saya nggak ngerti. Jadi saya lebih baik isi daripada nanti jadi masalah. Oh, jadi sebenarnya jalan-jalan ini Om Dodi ini kurang begitu paham mesin sebenarnya. Saya nggak ngerti mesin sama sekali. Oh, oke. Berarti makanya harus mobil yang baru, yang masih benar-benar grass gitu ya. Betul, dan cari merek mobil yang punya jaringan bengkel terluas di Indonesia. Oh, jadi alasan milih Fuso tuh karena itu ya? Ya, salah satunya itu. Kedua juga memang desain mobil ini telah dihususkan untuk mobil jenis ini. Jadi kalau saya ganti tipe, maka harus desain izinnya itu harus ngeluarin uang lagi. Oh. Dan itu rata-rata sekitar 50 juta. Lebih baik saya menggunakan yang sudah ada daripada saya keluar uang lagi. Oke. Baru tahu tuh kayak gitu tuh. Ya ada namanya istilahnya surat registrasi uji tipe atau SRUT. Untuk biasanya mobil modifikasi diperlukan seperti itu. Oke, tadi kita udah jalan-jalan, udah nyobain mobilnya. Ternyata enak ya. Nggak seperti bayangkan bawa truk, tapi ini lebih lembut ya suspensinya, terus juga getaran mesinnya itu juga lebih lembut. Buatannya sih bagus sih ya. Jadi nggak kerasa bawa truk meskipun dia basisnya truk. Oke, itu aja. Sampai jumpa di channel Ridho Hanif. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan juga subscribe di channelnya Keluarga Kusmayadi. Jadi Om Dodi ini udah banyak keluar kota, banyak keliling Indonesia, banyak perjalanan yang menarik. Kalian masih subscribe, nonton videonya tiap ada yang baru. Karena Indonesia itu keren. Ya, Ya. betul sekali. Ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Ridho Hanif pamit dulu. Dan saya Dodi, terima kasih atas kunjungannya dan tunggu petualangan kami selanjutnya di Keluarga Kusmayadi. Dadah.